Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah keluarga besar Yayasan Darul Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan Ramadan insyaallah dengan baik, walaupun kondisi negeri kita dan negeri-negeri yang lain dalam kondisi musibah, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah sempitnya keadaan. Pertama, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejarah telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang mahal. Betapa orang-orang yang sebelumnya mendapatkan nikmat iman, bahkan iman mereka jauh di atas kita, tapi ternyata akhirnya mereka menemui keburukan, menemui akhir yang tidak baik. Ini karena tidak adanya konsistensi iman mereka. Sehingga kita harus belajar dari sejarah itu agar kita tidak seperti mereka. Sangat disayangkan, kita sudah banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata di ujung atau di akhir kehidupan kita itu menjadi su'ul khatimah. Tentunya kita ingin pasca Ramadan itu tidak langsung jatuh turun. Kita ingin pasca Ramadan itu paling tidak stabil atau bahkan bisa naik. Kita ambil beberapa contoh sejarah. Orang-orang yang sebelumnya orang baik, bahkan mereka jauh baik, lebih baik daripada kita, tapi ternyata akhirnya adalah menjadi tidak baik. Yang pertama, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ini kisah seorang ulama besar di zaman Nabi Musa alaihissalam, bernama Bal'am bin Bawra. Ya, ini bisa kita baca di tafsir, ya, terutama tafsir Ibnu Katsir, kisah Bal'am bin Bawra, sampai seorang ulama bernama Malik bin Dinar mengatakan kanat da'watuhu mustajabatan fi syada'id. Doa-doa Bal'am bin Bawra itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika suasana sangat sempit. Beliau ulama besar, wa kana ya'riful ismal a'zam. Dan Bal'am ini adalah ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Orangnya alim, orangnya soleh, orang yang ngerti Allah, ngerti kitab. Maka Allah katakan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Dan bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang Quraisy itu, berita tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami, kitab kami. Nah, singkat cerita, Bal'am bin Bawra punya murid banyak, punya umat. Kemudian banyak yang minta doa dikabulkan, banyak minta doa dikabulkan. Kemudian umatnya ini, muridnya ini minta agar Bal'am bin Bawra mendoakan jelek Nabi Musa alaihissalam. Awalnya tidak mau, tapi karena kemudian didesak dan diberikan iming-iming, akhirnya dia kemudian mendoakan jelek Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu kemudian bagaimana kisah Bal'am bin Bawra tercerabut hidayahnya dari hatinya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia termasuk orang-orang yang lalai. Ulama besar bernama Bal'am bin Bawra, jauh di atas kita, jauh ketakwaannya melebihi kita. Itu yang pertama. Betapa hidayah itu, ketakwaan itu harus dikawal. Tidak bisa dilepas begitu saja. Kita punya prestasi
selama bulan Ramadan yang lalu harus dikawal agar ketakwaan itu terus berjalan. Yang kedua, ini ketika banyak orang-orang murtad sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu di zaman Rasul ketika masih hidup, Jazirah Arab itu masuk Islam. Begitu Rasulullah wafat, maka bermuncullahlah orang-orang murtad yang kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala dan jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu selesai. Dan itu masalah besar. Tapi ada masalah yang lebih besar. Bagaimana seorang sekelas Ar-Rajal bin Unfuwah, ya, sekelas Ar-Rajal bin Unfuwah ini temannya Abu Bakar, temannya Abu Hurairah, ketika Abu Bakar menyuruh Ar-Rajal bin Unfuwah ke Yaman untuk mendakwai atau untuk menyelesaikan masalah Musailamah Al-Kadzab, maka diutus ke sana, ke Yaman, ke selatan. Sampai di sana Musailamah menempatkan Ar-Rajal bin Unfuwah itu di tempat yang strategis, tempat yang mulia, dihormati, dimuliakan, dielu-elu. Akhirnya misi untuk mendakwai dan menyelesaikan menumpas Al-Musailamah hilang. Sehingga dia ikut murtad. Sampai Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, tidak ada musibah yang besar saat ini melebihi musibah murtadnya Ar-Rajal bin Unfuwah. Sekelas beliau itu bisa lepas karena banyak godaan. Kemudian contoh yang ketiga disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya tentang bab akhirat. Itu di Mesir ada seorang anak muda yang rajinnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan salah satu pekerjaan utama dan mulia beliau itu adalah azan, muadzin beliau itu. Setiap azan beliau naik ke loteng, kemudian azan, kemudian sholat, begitu seterusnya. Suatu saat ketika naik, ini tidak disebutkan apakah zuhur apa sholat asar, yang penting sholat siang. Ketika naik, kemudian ketika hendak azan dia lihat ke bawah, ternyata di samping masjid itu ada rumah orang Nasrani. Dia lihat ke bawah, di situ dilihat seorang wanita cantik tidak menutup aurat, sehingga laki-laki ini tergerak hatinya untuk tertarik, anak muda. Kemudian dia tidak jadi azan, kemudian dia turun, langsung ketemu dengan perempuan itu dan mengatakan, saya ingin menikah dengan Anda. Kata wanita tadi, nggak mungkin, Anda Muslim, saya Nasrani, bapak saya nggak mungkin menikahkan Anda dengan saya. Bagaimana caranya? Kata laki-laki itu, kata dia, ya kalau kamu mau, kamu masuk Nasrani. Hari itu juga dia masuk Nasrani, kemudian dinikahkan. Setelah itu si laki-laki tinggal di rumah perempuan itu. Kemudian di sore atau agak menjelang malam, laki-laki itu naik naik ke loteng yang ke atas untuk keperluan. Ya qadarullah, dia terpeleset kemudian jatuh, meninggal dunia. Dua kehilangan dia kehilangan dua. Yang pertama, istri yang menjadi pujaannya itu belum sempat dia sentuh. Kemudian yang kedua, imannya hilang. Ini contoh dalam sejarah bagaimana orang-orang yang dulunya itu hebat, itu ternyata bisa jatuh. Imannya langsung jatuh, bahkan hilang. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ya, pasca Ramadan kita ingin stabil. Kita perlu menjaga iman kita. Kita perlu menjaga ketakwaan kita. Jangan terlena dengan Ramadan kemarin sudah khatam sekali, 2 kali, sedekah seperti ini dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya? 4 hal yang harus kita lakukan pasca Ramadan, sejak kita bulan Syawal sampai Allah mencabut nyawa kita. 4 hal ini lakukan agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, selalu memohon dan meminta serta berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah, agar Allah berikan kita istiqomah, agar Allah teguhkan hati kita. Dan itu kuncinya.
Jangan terlena dengan prestasi kita. Jangan terbuai dengan keimanan kita. Maka selalu meminta kepada Allah agar dibimbing, itu adalah kunci. Dan itu bukan kita yang melakukan atau bukan kita yang mencontohkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau adalah orang terbaik, orang paling sempurna, orang yang mengawal hidayah ini sampai kepada kita. Beliau diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu kata Ummu Salamah, doa yang paling baik yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika di rumah saya itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk berada di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha terheran-heran, kok begitu doanya? Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, fa inna qalba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Wahai Ummu Salamah, hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan belokkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini artinya ketika Rasulullah berdoa itu, Rasul minta kepada Allah agar hati itu selalu dikawal oleh Allah lewat doa itu. Lalu selalu diarahkan kepada kebaikan. Dan itu juga di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Karena tidak semua orang yang sudah mendapatkan hidayah itu akan selalu dapat hidayah. Hidayah itu sifatnya terus harus dikawal. Dan salah satunya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bukankah setiap hari kita memohon dan meminta kepada Allah hidayah? Meminta dan memohon kepada Allah keteguhan hati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kenapa? Orang kalau sudah dapat hidayah, selesai. Yang lainnya akan ikut. Ya, masalah dia itu senang, sedih, dia dapat musibah, dapat nikmat. Hidayah yang mengatur ini semuanya, yang mengawal ini semuanya. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan agar kita selalu istiqomah pasca Ramadan, yang kedua adalah banyak mendengarkan dan meminta nasihat. Ya, itu kuncinya. Banyak mendengarkan dan meminta nasihat. Baik secara langsung atau tidak langsung. Baik kita datang ya meminta nasihat orang atau kita mendengarkan nasihat. Itu cara yang paling ampuh. Mendengarkan dan meminta nasihat itu ibarat ngecas. HP itu kalau dipakai itu hilang atau berkurang baterainya, dicas lagi, hidup lagi, dipakai lagi, dicas lagi, dan seterusnya. Nah, hidup juga begitu, banyak tantangan, banyak godaan di sekitar kita, perlu ada cas, perlu ada tambahan iman. Salah satu caranya adalah mendengarkan dan meminta nasihat. Dan itu dicontohkan oleh generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Bagaimana mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah minta diajarin Islam. Abdullah bin Mas'ud itu datang kepada Rasulullah ditanya, beliau bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal? Apa sebaik-baik amal? Ada sahabat yang datang yang berkata, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, nasihati saya. Rasulullah memberikan nasihat-nasihat.
Dan itu harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka meminta nasihat dan mendengarkan nasihat, kalau kita ingin kita istiqomah, itu harus kita lakukan. Ya, meminta nasihat, ajaklah bapak, ajak istri, ajak anak pergi ke rumah ustadz siapa, sekedar datang, kemudian duduk, ustadz kami mohon nasihatnya. 5-10 menit, udah balik lagi. Pulang, nanti pekan depan ke ustadz yang lain, ustadz mohon nasihatnya, tolong bimbing kami ustadz, tolong nasihati saya, istri saya, anak-anak saya. Dan itu sekarang hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Ya, kita itu datang ke rumah orang itu kalau ada masalah. Itu pun kalau masalahnya masalah duniawi terutama. Masalah-masalah akhirat jarang kita lakukan. Nah, kalau kita pingin hidup kita itu bisa istiqomah, lakukan itu. Datang ke ustadz siapa, teman, bahkan teman nggak masalah. Dan itu bukan sebuah aib. Itu adalah cara mengobati hati. Bukankah Rasulullah SAW itu juga dinasihati oleh Allah lewat Jibril? Ya, ditegur oleh Allah, ditegur oleh Jibril. Bukankah para sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan nasihat, kalau mereka salah dikasih tahu. Bukankah para tabi'in itu mendapatkan nasihat dari para sahabat, begitu seterusnya. Dan itu yang membuat iman kita bisa kokoh, bisa kuat. Dan itu tidak mengenal usia. Jangan kita ini dikira sudah tua kemudian gak butuh nasihat, tidak. Justru masa-masa kita kritis yang umur 40, 50, 60 tahun itu sangat butuh nasihat. Yang kadang-kadang nasihat itu Bapak Ibu datang dari orang yang lebih tua dari kita. Datang dari orang yang lebih pintar dari kita. Tapi bisa jadi dia datang dari orang yang sebelumnya kita anggap dia tidak bisa apa-apa. Boleh jadi mohon maaf, suami mendapatkan nasihat dari istri. Ya. Orang tua mendapatkan nasihat dari anak, bahkan bisa jadi bapak ibu pun mendapatkan nasihat dari pembantunya, dari sopirnya, dari bawahannya. Dan dalam Islam itu nggak masalah. Contoh, bapak ibu kenal yang namanya Imam Abu Hanifah, imam besar, ya, imam besar di Irak sana, imam besar. Itu beliau suatu saat jalan di Irak. Kemudian beliau melewati jalan yang di situ becek, ada genangan air. Ada anak kecil yang sedang berjalan kemudian main air. Lari-lari biasa anak kecil. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, "Nak, hati-hati kamu nanti jatuh." Anak ini ya, langsung respon. Kemudian, mohon maaf, tuan siapa? Saya Abu Hanifah. Oh, tuan yang terkenal dengan keulamaannya itu? Oh enggak, itu orang-orang aja. Saya biasa aja. Kemudian kata si anak kecil itu, terima kasih engkau menasihati saya. Saya juga menasihati Anda. Anda harus hati-hati karena kalau Anda terpeleset, maka semua orang akan ikut terpeleset. Coba anak kecil bisa menasihati ulama dan ulamanya ini mendengar. Coba kalau kita dinasihati oleh anak, oleh pembantu atau bawahan kita akan marah. Abu Hanifah contohnya. Kata beliau, terima kasih engkau telah menasihati saya. Karena kalau Abu Hanifah terpeleset dalam arti jatuh dalam fatwa, salah fatwa, semua umat ini salah. Dalam riwayat disebutkan setelah itu Abu Hanifah ketika ada masalah, beliau mengumpulkan banyak orang untuk menentukan hukum. Abu Hanifah contoh buat kita, dan masih banyak contoh-contoh lain betapa kita bisa menggali nasihat itu dari orang lain. Maka minta nasihat dan mendengarkan nasihat itu adalah kata kunci. Terutama bapak-bapak. Coba bapak-bapak itu tiap hari Jumat kita mau nggak mau harus ke masjid untuk mendengarkan nasihat, ya kan? Cobalah.
Kalau Jumat itu kita datang Bapak, kemudian kita perhatikan khotib ini nyampaikan apa. Kalau perlu ditulis. Ya, ditulis. Kemudian kalau sudah itu dicerna, dipahami gitu ya. Kalau paham alhamdulillah, kalau nggak paham cobalah ketemu ustadznya. Ustadz tadi saya belum paham. Tadi maksudnya ayat itu apa? Ustadz itu surat apa, ayat berapa? Belum pernah ada jamaah yang ketemu khatibnya bertanya, itu belum pernah ada. Nah nanti kalau udah jelas, pulang kita sore dari pulang kerja, ketemu istri sama anak-anak, ba'da maghrib atau ba'da isya, kasih tahu. Ibu tadi bapak sholat di Masjid Darul Fatah, khatibnya Ustadz Fulan, temanya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dah minimal itu. Kemudian besok ngomong lagi tentang keutamaan sedekah Bu, ada 1, 2, 3 poin. Jadi istri itu dapat cerahan rohani dari suami, anak dapat cerahan rohani dari orang tua. Ini coba dilakukan sekali 2 kali, nanti akan jadi kebiasaan dan kita akan akrab. Ini poin yang kedua, agar iman kita bisa tumbuh dengan baik, kita jaga, kita kawal. Itu yang kedua adalah dengan cara meminta nasihat. Dan meminta nasihat ini bisa dengan membaca buku, bisa dengan mendengarkan nasihat, bisa dengan berkunjung ke ustadz, macam-macam caranya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah. Lakukan amal yang amal ini bukan amal wajib, ya, kemudian lakukan terus menerus walaupun kecil. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Yang paling dicintai oleh Allah itu dari sebuah amal itu adalah yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus walaupun itu sedikit. Nah, mengapa? Karena ketika kita melakukan amal walaupun sedikit tapi berkelanjutan, itu yang akan menjaga irama iman kita. Masih ada kita melakukan kebaikan itu. Ya, dan ini biasa dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh ulama. Dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh Bilal bin Rabah, itu salah satu prestasi beliau ketika Rasulullah bertemu beliau mengatakan, wahai Bilal, saya lihat suara terompah kamu itu terdengar di surga. Kamu apa yang kamu lakukan? Kata beliau, saya salat 2 rakaat setiap selesai wudhu ya Rasulullah. Nah ini namanya amal kecil yang dilakukan secara terus menerus dan dia bukan wajib. Kalau wajib nggak usah dihitung, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu namanya kewajiban. Tapi ada hal amalan yang kita lakukan terus menerus, kecil, dan sebaiknya orang lain tidak tahu. Ya, sebaiknya orang lain tidak tahu. Seandainya mereka tahu, biarkan taunya itu bukan karena kita pamer. Banyak contohnya. Bisa sholat duha, bisa sedekah, ya. Kalau zakat enggak, zakat itu wajib. Bisa sedekah, bisa misalnya qiyamul lail, dilakukan terus menerus dan orang lain tidak perlu tahu. Dia akan menjadi semacam magnet yang akan menarik ibadah-ibadah yang lain yang belum kita lakukan. Yuh, saya tiap hari sholat duha, masa saya nggak sedekah? Dia akan menarik ibadah yang lain. Saya tiap hari sholat duha, masa nggak zikir? Tapi ada satu ibadah yang itu kita jadikan sebagai semacam amalan unggulan kita, ya, sebagai amalan unggulan kita, dan itu lakukan, ya, lakukan. Ada yang puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, dan itu dilakukan terus menerus, ya, dilakukan terus menerus, jangan hanya sekali. Itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Bapak Ibu punya tolak ukur, oh kira-kira saya ini kok ibadah ini kok senang betul saya itu, lakukan terus, ya, lakukan terus menerus. Itu nomor 3. Kenapa? Dengan itu kita bisa istiqomah.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu istiqomah. Yang keempat adalah bergaulah dengan orang-orang soleh. Ya, bergaulah dengan orang-orang baik. Kita walaupun tidak baik atau kurang baik, ketika bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan kecipratan, kita menjadi orang baik. Tapi kalau kita itu orang baik, kemudian bergaul dengan orang jahat, maka lambat laun kita ini akan menjadi jahat. Contoh Bal'am bin Bawra. Kenapa dia bisa hilang hidayahnya? Karena dia dikelilingi oleh orang-orang jahat. Kenapa Rajal bin Unfu'ah hilang hidayahnya? Karena dia dipimpin oleh orang jahat. Nah, maka kalau kita ingin melihat kualitas iman kita, maka lihat sekeliling kita ini siapa. Bukan berarti kemudian kita menjauhi orang jahat, bukan. Artinya kalau kita ada orang yang tidak baik, ya sekedar saja. Misalnya kita ada teman kantor yang jelas-jelas tidak baik, ya sudah, sekedar kita menunaikan ketemu, kemudian kerjaan apa selesai. Tapi kalau sampai duduk bersama, pergi bersama, sampai kemudian curhat, itu jangan. Ya, itulah mengapa sampai dikatakan, siapa yang ingin tahu agama seseorang, lihatlah siapa temannya. Ya, anil mar'i la tas'al. Ya, kita nggak perlu bertanya seperti itu. Oh, gimana agama kamu? Gimana agama? Enggak, lihat temannya siapa. Dan itu sudah menjadi contoh. Ada contohnya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi. Kenapa dia bisa menjadi kafir? Dalam riwayat namanya Kan'an. Ya, itu kenapa? Kan'an itu karena selalu bergaul dengan orang-orang kafir. Padahal bapaknya itu adalah soleh, Nabi lagi. Dia tidak lama hidup di rumahnya, tapi banyak di luar. Dan Nabi Nuh tidak tahu. Sekali lagi, bergaul dengan orang soleh itu adalah kata kunci. Di mana tempatnya? Ada di masjid. Orang-orang yang di masjid insya Allah dengan segala kekurangannya mereka orang soleh. Dan situlah mengapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruknya adalah pasar. Kenapa? Orang kalau sudah pergi ke masjid ada kebaikan dalam hatinya. Oleh karena itu ketika anak kita itu sudah mulai beranjak 4, 5 tahun, 6 tahun, sudah saatnya keluar dari rumah, yang pertama kali diantar adalah ke masjid. Agar ketemu dengan orang soleh. Walaupun di masjid itu ada orang yang tidak baik atau kurang baik, pasti adalah. Ya, tapi paling tidak dia pergi ke masjid itu adalah bagian daripada kesolehan. Maka kalau kita tetap ingin hidup ini istiqomah, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang baik. Insya Allah itu 4 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita pasca Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa iman, membawa ketakwaan, dan bisa dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.